Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Selalu semangat belajar ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mereview materi tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Setelah Miss Andin lihat hasil tugas kalian, kayaknya beberapa masih pada bingung. Apa itu gagasan utama? Apa itu juga gagasan penjelas? Gagasan utama itu bisa juga bilang gagasan pokok, dan gagasan penjelas itu bisa disebut juga gagasan pendukung. Itu sama aja. Nah, gagasan utama dan gagasan penjelas itu biasanya ada di satu paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf itu adalah susunan kalimat yang saling berkaitan. Dan kalimat pertamanya itu adalah menjorok ke dalam. Contoh seperti ini. Ini halaman 4. Mohon maaf kalau terbalik ya. Nah, di sini kalian bisa buka sendiri halaman 4. Kalau misalnya ada yang menjorok ke dalam, ini namanya paragraf. Satu paragraf sampai sini ini adalah paragraf pertama. Lalu yang rombongan pertama yaitu rombongan ibu-ibu. Nah, ini itu adalah paragraf kedua. Dan begitu juga seterusnya. Kalian boleh buka halaman 4. Kita belajar bersama-sama. Nah, di sini apa sih yang dimaksud gagasan utama? Biasanya gagasan utama di satu paragraf itu pasti terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau idenya suatu paragraf, atau bisa juga paragraf itu sedang membahas apa, seperti itu. Nah, itu namanya gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, setelah itu ada juga yang disebut gagasan penjelas. Gagasan penjelas itu adalah gagasan yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan utama, atau gagasan ini adalah melengkapi dari menjelaskan atau mendukung gagasan utama. Contoh, kita langsung aja kita lihat contohnya. Dibuka lagi halaman 4. Miss Andin baca ya. Paragraf pertama itu judulnya Karnaval. Setiap mendekati hari kemerdekaan negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus, di kotaku selalu diadakan karnaval. Karnaval tersebut dimeriahkan oleh seluruh warga, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Karnaval dilakukan di sepanjang jalan kota sampai berakhir di depan kantor bupati. Seluruh warga sangat antusias menyaksikan karnaval. Mereka berbondong-bondong dan menanti rombongan karnaval di sepanjang jalan. Karnaval dimulai pukul 14 atau 2 siang. Semua peserta karnaval berkumpul di suatu tempat dan menata barisan yang memulai karnaval. Banyak sekali peserta karnaval yang memakai kostum dari berbagai daerah. Banyak juga yang menampilkan budaya seperti alat musik, tarian, ataupun pakaian adat yang lengkap dengan senjata tradisional. Mobil-mobil dihias dengan sangat cantik menyerupai rumah adat. Oke. Kita tentukan yang mana gagasan utamanya. Gagasan utama itu terletak di awal atau di akhir kalimat. Di awal kalimat dinamakan paragraf deduktif. Kalau di akhir kalimat namanya paragraf induktif. Oke? Nah, di sini di paragraf pertama, gagasan utamanya adalah setiap hari kemerdekaan negara Indonesia, di kotaku selalu diadakan karnaval. Itu adalah gagasan utama untuk paragraf pertama. Jadi, paragraf pertama itu menjelaskan karnaval di kotanya dia. Seperti itu. Nah, kita baca lagi kalimat kedua. Karnaval tersebut dimeriahkan oleh seluruh warga. Nah, awalnya kan tadi dia bilang menjelaskan setiap hari kemerdekaan
akan mengadakan karnaval. Dijelaskan, karnavalnya itu dimeriahkan oleh seluruh warga. Nah, itu adalah kalimat penjelas, menjelaskan gagasan utama, menjelaskan kalimat pertama yang tadi. Sampai sini apa dimengerti? Oke, kita lanjut aja ke paragraf kedua ya. Rombongan pertama yaitu rombongan ibu-ibu yang mengenakan berbagai macam pakaian adat. Ada yang memakai kebaya beserta kain batik atau jarik yang merupakan pakaian adat Jawa. Ada juga yang memakai pakaian adat Karo yang dilengkapi kait ulos dan dari suku Batak, Medan, Sumatera Utara. Pakaian adat Maluku yaitu baju cele yang bermotif garis-garis geometris atau kotak-kotak, baju bodo dari Sulawesi Selatan. Pakaian pesaan yaitu berasal dari Jawa Timur, pakaian adat Pangsi yang sering digunakan suku Baduy atau suku di Banten, Jawa Barat. Pakaian tulang bawang dari Lampung dan masih banyak lagi. Oke, di sini kita ngomongin pakaian ya. Berarti gagasan utamanya adalah rombongan ibu-ibu mengenakan berbagai macam pakaian adat. Ada di kalimat pertama yang disebut kalimat atau paragraf deduktif. Oke, kalau misalnya gagasan utamanya berada di awal kalimat atau awal paragraf, berarti dia namanya paragraf deduktif. Nah, di sini kan dijelaskan pakaiannya itu yang seperti apa, dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya. Itu namanya gagasan pendukung. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Di rombongan kedua terdiri dari berbagai macam tarian. Para penari ini mengenakan kostum yang menarik, seperti tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari gambyong dari Jawa Tengah, reok dari Ponorogo Jawa Timur, tari saman dari Aceh, tari cakalele dari Maluku, tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari payung dari Sumatera Barat. Penonton yang menyaksikan sangat kagum akan keindahan tarian daerah tersebut. Apa gagasan utamanya? Coba tebak. Nah, betul. Kalian sudah mulai mengerti ya. Jadi, gagasan utamanya itu ada di pertama atau paragraf deduktif, yaitu dari rombongan kedua berbagai macam tarian. Apa aja tariannya dijelaskan di kalimat selanjutnya atau gagasan pendukungnya. Nah, seperti itu selanjutnya. Oke, jadi kalau misalnya ada di awal paragraf namanya paragraf deduktif, kalau di akhir paragraf namanya paragraf induktif. Coba kalau misalnya masih kurang paham, silahkan nanti WA Miss Andin supaya nanti Miss Andin jawab. Nah, karena materi ini akan keluar di PUH minggu depan. Selanjutnya, materi yang akan keluar itu adalah mengenai pembuatan laporan, atau kalian kemarin kan praktik membuat telepon-teleponan atau sebagai bentuk pembuktian bunyi merambat melalui benda padat dan bunyi merambat melalui benda cair. Kalian membuat laporan seperti itu. Nah, untuk laporan silakan buka halaman 17. Laporan itu apa sih? Laporan percobaan itu apa? Laporan percobaan itu adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan penulis. Kemarin kalian melakukan percobaan bunyi merambat melalui benda padat atau cair. Kalian adalah penulisnya atau penelitinya. Jadi kalian yang bisa menulis, itu namanya laporan percobaan. Nah, laporan ini harus bisa dipahami oleh orang lain. Ya. Dalam menulis laporan percobaan harus objektif atau diungkap apa adanya. Kalau misalnya hasilnya A, ya tulis A. Gitu. Kalau misalnya kalian percobaannya gagal, atau kemarin pas bikin telepon itu kalian kok nggak kedengeran ya, nah tulis aja nggak apa-apa. Terus kalau tidak terdengar, kenapa? Apa karena talinya atau karena gelasnya? Itu juga bisa jadi pengaruh. Itu dibuat objektif aja apa adanya. Kalau misalnya terjadi kegagalan, kenapa gagal? Kalau misalnya dia berhasil, kenapa berhasil? Nah, itu kalian harus jelaskan di laporan percobaan. Dan harus sistematis. Sistematis itu berurut. Harus runtut dari tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, terus kesimpulan.
Jelas, harus jelas, informasinya harus lengkap secara jelas. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, itu harus ada alasannya. Kenapa? Harus logis. Logis itu berarti dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, dikaitkan sehingga bisa diterima oleh akal sehat. Jadi kalau bisa dijelasin orang mengerti karena ada teori sebelumnya. Ada apa aja sih? Ada apa aja yang harus ada di sebuah laporan percobaan, atau unsur-unsurnya apa aja? Nah, yang pertama harus ada tujuan percobaan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah kerja, dan keempat kesimpulan. Contoh pembuatan laporan percobaan ini ada di halaman 16. Di sini kalian di sini ada tujuannya apa, alat dan bahannya, langkah kerja. Di situ hanya melengkapi kesimpulan, dan ini sudah pernah diperiksa oleh Miss Andin tugas bulan Agustus. Jadi kalian hanya perlu dimengerti. Jadi bedakan unsur-unsur itu adalah tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, dan kesimpulan. Sifat-sifat dari laporan percobaan ini apa aja? Itu harus objektif, sistematis, jelas, dan logis ya. Jadi bedakan mana unsur, mana yang sifat dari laporan percobaan, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan silakan WA Miss Andin. Kalau bisa harus ada pertanyaan ya. Jadi supaya kalian tuh jadi Miss Andin tahu kalian udah mengerti atau belum. Jadi kalau misalnya belum mengerti tanya. Jangan diem-diem aja ya. Kalau misalnya kalian diem aja Miss Andin nanti menganggapnya kalian sudah mengerti semua. Oke? Jadi kalian boleh minta mau nanya Miss Andin, mau nanya tentang apa aja boleh, terserah ya. Jadi materi yang dijelaskan hari ini itu akan keluar di PUH minggu depan. Oke, sampai sini video kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker. Kalau misalnya keluar rumah, kalau main itu harus pakai masker. Ya, jaga jarak, rajin cuci tangan. Makan makanan yang bergizi dan olahraga. Oke, mulai hari ini kalian harus olahraga. Mau push up, sit up, lari, jogging, itu terserah kalian. Ya, jadi harus olahraga, makan makanan yang bernutrisi, dan jangan lupa rajin cuci tangan. Mulai hari ini kalian mulai berjemur, oke? Jadi jangan di dalam rumah terus, jadi berjemur aja di teras rumah, tapi nggak usah jauh-jauh, nggak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.